Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Halo, apa kabar sahabat Mamel? Semoga semua hari ini sahabat Mamel dimanapun berada diberikan kesehatan dan kemudahan dalam hal apapun. Hari ini aku akan mengulas salah satu tanaman monstera, tapi ini agak langka nih sahabat Mamel, yaitu Monstera dubia. Monstera dubia adalah varietas monstera yang langka dan kurang dikenal ketimbang dua jenis monstera lainnya seperti Monstera deliciosa dan Monstera dansoni. Namun penampilannya yang indah dan kebiasaan pertumbuhan yang menarik menjadikannya tambahan yang bagus untuk koleksi tanaman hias sahabat Mamel. Tanaman hias jenis monstera ini adalah tanaman hias yang paling banyak diminati karena memiliki bentuk yang unik. Di habitat aslinya, Monstera dubia ini merupakan tanaman hias tropis yang banyak ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini merupakan tanaman yang merambat dan bisa memanjat tanaman besar yang ada di dekatnya. Monstera dubia dicirikan dengan daun kecil berbentuk hati dengan variegasi hijau muda dan hijau tua, serta daunnya terletak rata di tempat tumbuhnya. Tetapi pada saat dewasa, daun Monstera dubia ini akan menggantung pada tanaman merambat. Aroid tropis ini yang terkadang disebut dengan tanaman sirap, yaitu tanaman semi-epifit yang daunnya menempel rata pada pohon, teralis, papan kayu, atau papan lumut. Dan tanaman ini memang masih sedikit jarang ya sahabat Mamel di tempat-tempat toko tanaman hias atau pembibitan. Kemungkinan perlu dibelinya secara online. Meski begitu, Monstera dubia dewasa biasanya hanya bisa ditemukan di alam liar. Mirip dengan Monstera deliciosa, Monstera dubia remaja kerap dijadikan tanaman hias yang menarik dan cantik. Sebelum mengoleksi tanaman tropis ini, nah ada beberapa tips yang sahabat Mamel bisa perhatikan nih. Pertama, pencahayaan. Nah, pada habitat aslinya Monstera dubia ini tumbuh di bawah tanaman besar tempat mereka berada ya sahabat Mamel. Oleh karena itu mereka menerima sinar matahari yang belang-belang ya kan, karena terhalang dahan dari pohon yang besar. Nah, itu berarti tanaman hias Monstera dubia mampu tumbuh subur dengan cahaya yang tidak langsung, yang terang ketika dalam ruangan. Namun hindari cahaya sinar matahari langsung dalam waktu lama karena bisa membakar daunnya ya. Kedua, media tanam. Monstera dubia termasuk tanaman hias yang cenderung menyukai kelembaban dan tanah yang dikeringkan dengan baik. Misalnya tanah campuran dengan banyak bahan organik yang disatukan dalam pot. Nah, sahabat Mamel bisa mencampurkan tanah dengan kulit anggrek, lumut gambut, sabut kelapa atau perlit. Nah, campuran ini sangat ideal untuk Monstera dubia karena kaya dengan bahan organik serta bisa mempertahankan jumlah air yang tepat tanpa menggenangi tanaman. 3. Penyiraman. Sirami Monstera dubia setelah beberapa inci ya dari tanahnya yang sudah mengering. Nah, pastikan juga sahabat Mamel menyiram dengan baik dan membiarkan kelebihan air mengalir dari bawah pot. Artinya sahabat Mamel harus memastikan bahwa pot yang digunakan memiliki lubang drainase yang baik agar kelebihan air pada saat penyiraman bisa keluar dengan sempurna. Nah, istimewanya Monstera ini bisa mentolerir sedikit kekeringan dan tidak akan mati jika tanah benar-benar kering, terutama selama musim hujan. Artinya walaupun media kering tapi cuaca yang sedang berlangsung tetap dingin dan memberikan kelembaban. Tapi jangan terlalu membiarkan tanaman hias ini mengering terlalu lama ya sahabat Mamel. Lakukan penyiraman seminggu 2 kali atau setiap 3 hari sekali. Nah, untuk yang keempat, suhu dan kelembaban. Monstera dubia berasal dari hujan hutan tropis. Itu tandanya mereka akan tumbuh dengan subur di lingkungan yang hangat dan lembab. Nah, umumnya suhu dan tingkat kelembaban di dalam rumah atau dalam ruangan itu bisa digunakan untuk merawat tanaman hias yang ini. Tempatkan Monstera dubia berada dekat jendela yang berangin atau berventilasi.
Cara terbaik untuk mencapai kelembaban tinggi adalah dengan meletakkan pot tanaman di atas nampan kerikil. Nah, kemudian sahabat mamel juga bisa meletakkannya di dekat humidifier jika sahabat mamel meletakkan tanaman ini di dalam lemari kaca. Nah, ini cara efektif juga nih untuk mendapatkan kelembaban untuk tanaman Monstera dubia. 5. Pemupukan. Pemupukan untuk Monstera dubia bisa diberikan agar pertumbuhannya jauh lebih subur. Nah, sahabat mamel bisa menggunakan pupuk slow release yang umumnya digunakan 3 kali dalam setahun, dan pupuk seimbang bisa digunakan pupuk organik ya, mulai dari pupuk kandang, kompos yang bisa diberikan 1 bulan sekali selama masa pertumbuhan untuk mendorong pertumbuhannya. Keenam, perbanyakan. Perbanyakan untuk Monstera dubia dapat dilakukan dengan diperbanyak melalui stek batang. Nah, proses ini biasanya digunakan untuk perbanyakan monstera lainnya seperti Monstera deliciosa, Monstera donsoni, serta tanaman yang merambat lainnya seperti tanaman sirih-sirihan ya, ataupun philodendron. Karena tanaman Monstera dubia ini merupakan tanaman sirap ya, jadi sahabat mamel harus pastikan dalam penyetekan batang itu harus memiliki setidaknya 1 ruas, karena semakin banyak ruas daun yang didapat pada stek tersebut, semakin banyak peluang untuk berhasil menumbuhkan akar, seperti tanaman hias lainnya juga. Nah, dalam perbanyakannya tanaman ini membutuhkan kelembaban yang tinggi agar bisa berkembang biak. Jadi baik setelah melakukan pemotongan atau penyetekan pada batang tanaman ini itu diberikan sphagnum moss lembab, kemudian diletakkan di dekat jendela yang terang atau di bawah cahaya buatan. Nah, ini dalam 6 minggu sahabat mamel akan melihat akar dan pertumbuhan baru. Dan tetap sahabat mamel harus jaga kelembaban pada sphagnum moss yang dipergunakan untuk perbanyakan tadi. 7. Hama dan penyakit. Salah satu masalah paling umum yang dialami orang saat menanam Monstera dubia adalah busuk akar yang terjadi jika penyiraman tidak dikelola dengan baik, atau jika Monstera ditanam di tanah yang terlalu padat dan membuat akar tergenang air. Pastikan menggunakan pot yang berdrainase baik untuk menghindari tanah yang terlalu basah. Monstera dubia juga rentan terhadap 2 hama utama, tungau laba-laba merah dan sisik coklat. Kedua hama tersebut merupakan hama penghisap getah. Pastikan sahabat mamel memeriksa tanaman secara teratur untuk mencari hama sehingga sahabat mamel dapat mendeteksi serangan lebih awal. Kedua hama ini dapat diatasi dengan minyak nimba atau alkohol yang disemprotkan ke area tanaman yang terserang. Serangga sisik perlu dikeluarkan secara manual dari tanaman dengan kapas dan alkohol ya. Jadi seperti digosok-gosok gitu ya sahabat mamel. Karena jika menempel pada batang akan sulit untuk dilepaskan. Jadi sahabat mamel perlu memeriksa tanaman ya kan, karena untuk yang sisik tadi itu harus secara manual ya, dan terdeteksi lebih awal sebelum dia menempel kepada batang. 8. Tiang lumut atau papan lumut. Nah, penting untuk memberikan penyangga untuk tanaman Monstera dubia ini berupa tiang lumut atau papan lumut sebagai pendukung pertumbuhan tanaman ini. Karena dia menempel, jadi memang baik diberikan penyangga seperti papan lumut atau tiang lumut ini untuk meniru lingkungan alaminya. 9. Menjaga tanaman dari hewan peliharaan dan anak-anak. Karena walaupun tanaman ini cantik dan cukup unik, ternyata tanaman ini beracun bagi manusia dan hewan peliharaan. Jadi baik memang sahabat mamel menghindarkan atau menjauhkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan karena akan berbahaya jika tertelan ya. Oke sahabat mamel, itu tadi ulasan aku tentang tanaman Monstera dubia yang termasuk masih tanaman langka juga nih. Dan untuk sahabat mamel yang
berencana untuk merawat tanaman ini. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk semua sobat mama yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.